Alhamdulillah sekretaris presiden masih tahu malu dan tahu diri. Wow. Anak catut namanya di CV lamaran kerja. Tapi itu di Korea sana ya. Kalau di Konoha ya pasti ini jadi kesempatan. Kayak negara ini milik bapak kau aja. Ya silau pokoknya. Hal yang nggak mungkin terjadi di Konoha tercinta ini. Nah kalau di Konoha sih itu menjadi ajang aji mumpung ya kan Kak? Mumpung ya, mumpung bapaknya punya jabatan, ya dia memanfaatkan itu untuk ya kalau di Konoha lebih parah dari itu sih. Kalau cuman nyantumin profil bapak di CV itu mah sepele, nggak ada apa-apanya sama apa yang terjadi di Konoha ya kan. Ya Sobat Visioner, yuk kita akan ulas beritanya. Saya akan bacakan beritanya dari BTG Fit. Sekretaris Presiden Korsel mengundurkan diri usai sang anak cantumkan namanya di CV lamaran kerja. Sekretaris Presiden Korea Selatan untuk urusan sipil Kim Jin-kook mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul kontroversi terkait lamaran kerja putranya. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah laporan media mengungkap bahwa putranya mencantumkan nama dan jabatan sang ayah dalam sejumlah resume yang dikirimkan ke beberapa perusahaan. Dalam salah satu surat lamaran, putra Kim yang berusia 31 tahun menuliskan bahwa ayahnya adalah sekretaris senior kepresidenan dan dapat memberikan bantuan bagi perusahaan. Pengakuan tersebut mengejutkan sejumlah perusahaan yang menerima lamaran. Bahkan beberapa di antaranya sempat menghubunginya untuk memastikan identitasnya. Setelah kasus ini mencuat, Kim Jin-kook langsung mengajukan pengunduran diri yang kemudian diterima oleh Presiden Moon Jae-in. Kim menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan mengatakan akan bertanggung jawab atas tindakan putranya. Meski pihak Istana Kepresidenan menyatakan bahwa ia tidak ikut campur dalam proses lamaran kerja tersebut. Wuhu, keren banget. Kalau di Indonesia pejabatnya malah pada nyariin kerja buat aji mumpung Kak. Iya. Bener. Aturannya apa aja bisa diubah kok sesuai kepentingannya. Kapan ya di Indonesia tercinta ini Kak kita bisa dapat pemimpin yang kayak gini? Nah, kira-kira masih ada nggak ya yang menjunjung tinggi integritas, paham etika, ya kan, tidak mengesampingkan, menomorsekiankan etika dan menormalisasi hal-hal yang tidak pantas gitu kan. Ini kalau kita lihat sebenarnya dari kasus yang di Korea ini sebenarnya ini hal sepele banget ya kalau sampai ini terjadi di Konoha, itu hal yang sangat lumrah terjadi gitu kan. Ya, betul. Ya ini sama-sama ya kita sama-sama tahu ya Kak. Ketika bapaknya menjabat atau saudaranya menjabat, justru kesempatan itu tuh memasukkan antek-antek keluarganya nih di berbagai posisi yang strategis. Itu udah banyak banget contohnya kan. Udah ditaruh di posisi strategis, nggak sesuai dengan kompetensinya lagi ya kan. Dipaksain, bukan ekonom tapi dipaksa mengelola keuangan. Backgroundnya apa, diamanahinnya tugasnya apa. Kan terlalu memaksakan. Iya, nggak cocok aja dicocok-cocokin gitu kan. Pokoknya yang penting punya jabatan gitu kan. Jadi kayak berasa percuma punya skill dewa tapi nggak punya orang dalam. Ini fenomena kita hari ini. Ya. Jadi hari ini kan kita semua tahu ya mencari kerja itu begitu sulitnya meskipun punya IPK bagus. Bahkan kemarin sempat ada tren lulusan-lulusan universitas ada yang jadi kurir, ada yang jadi penjaga toko. Benar. Kalau kita lihat mereka nih bukan orang-orang yang tidak pintar gitu kan, tapi karena tidak punya kesempatan dan tidak punya ordal, jadinya ya harus bekerja apa aja yang bisa dikerjakan gitu kan. Betul. Nah ya pantas aja Kak, Korea itu cepat majunya, pejabatnya pada tahu malu semua. Bayangin ya Kak, sekelas sekretaris presiden loh ini rela melepas kursi jabatannya. Kalau di Konoha ya boro-boro ya, apalagi sekelas sekretaris presiden, orang tingkat-tingkat yang level lurah, camat itu aja, gondelan pagar bisa seumur hidup gue menjabat ya kan. Bener nih, makanya kita tuh harus cari pemimpin yang etikanya bagus, etiknya bagus. Betul ya, kita semoga someday kita akan ada di titik itu ya, di mana pejabat kita diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan paham etika. Harus jadi contoh lah yang berita ini ya Kak. Kira-kira gimana nih pendapat netizen? Kita mau baca komentar-komentar netizen yang kadang suka di luar nulur
Nih aku mau baca ya Kak komenan dari ilupsiver_alter. Sementara itu di negara yang bernama Indonesia. Ya kan? Kemudian ini Indonesia dari dan Konoha. Indonesia Konoha, karena diplesetin ya Hmm. Konoha. Kemudian ini ada dari Dwi Pranata.me. Loh di sini anaknya malah jadi wapres loh. Loh nggak bahaya tak? Loh ini itu bukan tadi- kita yang ngomong. Iya, bukan kita, ini yang komentar ngomong. netizen, Ini netizen ya kan? loh yang ngomong, bukan kita. Kalau emang benar di Konoha malah semua pejabatnya berlomba-lomba mencarikan kerjaan untuk anak saudara ya. 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan. Nih ada komenan dari Renaldo Wira. Yang ini mengundurkan diri. Yang itu begini. Yang itu apa ya kira-kira ya maksudnya netizen ini ya? Yang itu Ini- tuh siapa gitu. Ini Harus kita jelas jadi dong. menimbulkan asumsi liar gitu kan. Nah ini ada dari ahegayo_lover. Gue cantumin nama bapak gue sebagai kepala RT RW and it works guys. Oke. Ternyata works ya ketua Iya. RT RW ya. Nah ada komenan dari Tembatua Pasaribu. Beda cerita di negeri Konoha, nun jauh di sana, apapun caranya akan dibikin bisa. Walaupun sebenarnya nggak bisa. Gimana supaya anaknya menjabat suatu jabatan. Itulah bedanya negara maju dengan negara yang nggak akan maju. Karena masih banyak KKN dan tentu SDM-nya masih rendah. Nah itu tadi ya berbagai komentar netizen ya. Ya itu adalah ungkapan dari masyarakat kita yang mana ya memang hari ini tuh negara kita nih segitunya gitu kan. Kayak udah nggak dengerin apa kata rakyat. Seolah-olah tuh pemimpin yang berintegritas tuh sekarang nyaris sulit ditemukan gitu kan. Benar. Seolah-olah semuanya tuh baik-baik aja, padahal ya banyak banget komentar-komentar netizen yang negatif gitu kan. Kak. Bener, yang nggak tahu itu dibaca atau enggak sebenarnya gitu kan. Jadi kalaupun sekarang pejabat kita nggak ada yang kayak di Korea itu ya, tapi mudah-mudahan ya next para generasi milenial, Gen Z dan seterusnya mau mencontoh yang demikian dan negara kita bisa mengalami banyak perubahan yang lebih baik ke depan. Amin. Amin, amin, amin. Nah KKN itu kan nggak culture banget. Korupsi, kolusi, nepotisme bukan budaya orang keren, tapi orang kuno yang mau menghancurkan negeri sendiri ya dari dalam. Iya betul. Bener Ya banget. pokoknya gini lah, semoga ke depan nih kita semakin melek, semakin sadar bahwa ya KKN itu nggak banget lah. Semoga ini nanti kita akan mengalami kemajuan peradaban ya, Betul, betul. yang mana anti korupsi gitu kan. Ya, semoga ini jadi contoh yang baik ya Kak buat para pejabat kita semua dan semoga juga anak-anaknya para pejabat juga melihat nih dan mencontoh supaya Bener. nggak dilakuin hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen dan subscribe.